Patulaan Kabupaten Pacitan. Saya bersyukur sekali bisa menyuguhkan video pembelajaran pada bab daya dan energi listrik. Video ini kami buat untuk 5 topik. Harapannya dengan 5 topik ini kita bisa memprogram belajar terstruktur sehingga bisa memahami masing-masing topik dengan maksimal. Video ini bisa digunakan untuk mereview pembelajaran, bisa juga untuk remedial, baik secara klasikal, individual, maupun secara berkelompok. Semoga video ini banyak membantu pada proses pembelajaran, khususnya di SMP Negeri 4 Tulaan pada mata pelajaran IPA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang daya dan energi listrik, materi IPA kelas 9. Tentang daya dan energi listrik, perlu kita ketahui apa itu daya. Daya adalah kecepatan menghabiskan energi. Rumusnya P sama dengan W per T. Besar daya itu merupakan hasil kali tegangan dan kuat arus listrik. P sama dengan V kali I. Juga harus ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ini rumus dasar yang bisa kita kembangkan. Untuk memudahkan, kita beri kode ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dari persamaan 1 bisa kita ubah dari P sama dengan W per T menjadi W sama dengan P kali T. Kemudian P kita ganti dari persamaan 2 P kali I sehingga W sama dengan V I T. V kita ganti dengan I kali R sehingga W sama dengan I RIT. Ini adalah persamaan energi. Kemudian dari persamaan 2 bisa kita ubah dari P sama dengan V kali I. V kita ganti persamaan 3 yaitu I kali R sehingga P sama dengan I RI. Ini adalah persamaan daya. Nah, dari rumus ini W itu adalah work, ya, kerja atau energi. Energi listrik satuannya joule. P power, daya listrik satuannya watt. T time, waktu satuannya sekon. V voltase, beda listrik satuannya, beda potensial listrik satuannya volt. I kuat arus listrik ampere, dan R adalah resistensi atau hambatan listrik satuannya ohm. Nah, selanjutnya ini sebagai bahan diskusi kita, apabila spesifikasi daya meteran listrik adalah 2200 volt ampere, apa maksudnya? Misalnya di rumah kita terdapat 3 lampu yang kita pasang dengan jaringan listrik kita, dengan ke meteran listrik kita. Nah, kita tahu bahwa listrik kita di rumah itu PLN, tegangannya adalah 220 volt. V sama dengan 220 volt. Berdasarkan soal ini tadi, daya meterannya adalah 2200 volt ampere. Pertanyaannya, berapa kuat arus listrik?
maksimum yang bisa dilalui pada meteran. Kita ingat P adalah V kali I. Untuk mencari I adalah P per V. Kita masukkan angkanya 2200 volt ampere dibagi 220 volt adalah 10 ampere. Berarti I maksimum yang boleh melewati meteran listrik tersebut adalah 10 ampere. Nah, 10 ampere itu dari mana? 10 ampere itu adalah arus total. Nah, lihat bagan dan persamaan itu. Jadi, arus total itu diperoleh dari penjumlahan dari arus pada masing-masing percabangan. Kita tahu bahwa ini adalah rangkaian paralel, maka arus di setiap percabangan sama dengan V per R, di mana V adalah sama dengan sumber arusnya, V-nya 220 volt. Nah, misalnya I1 kita cari, I1 berarti ya 220 volt dibagi R1. I2 berapa? Ya 220 dibagi R2. Nah, kita jumlah. Nah, ketika kita tambah lagi lampu, maka nanti arusnya akan bertambah lagi, yaitu penjumlahan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I berapa tambah IX. Ketika nilai I lebih besar dari 10 ampere, maka meteran listrik akan jeglek. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang daya dan energi listrik, materi IPA kelas 9. Tentang daya listrik, bahwa besar daya listrik merupakan hasil kali tegangan dan kuat arus listrik. Dirumuskan P sama dengan V kali I. Ingat hukum Ohm, I sama dengan P per R. Nah, dari ini persamaan 1, kemudian hukum Ohm persamaan 2, maka ketika persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1, P sama dengan V kali I, kemudian I diganti dengan V per R, maka akan menjadi P sama dengan V kali V per R, sehingga menjadi P sama dengan V kuadrat per R, atau R sama dengan V kuadrat per P. Nah, contoh soal, seorang TKW membeli lampu di Taiwan dengan spesifikasi 100 watt 110 volt, karena di Taiwan itu negara menyediakan tegangan 110 volt. Selanjutnya, lampu tersebut dipasang di rumahnya di Indonesia pada tegangan 220 volt, karena di Indonesia pemerintah menyediakan tegangan itu 220 volt. Ternyata lampu tersebut menyala sangat terang, namun tidak lama kemudian putus mati. Mengapa demikian? Nah, kita harus tahu bahwa pada rangkaian listrik itu ada 3 variabel, yaitu tegangan yang bisa berubah-ubah ini, kuat arus juga bisa berubah kalau tegangannya berubah, dan yang ketiga adalah hambatan. Kalau hambatan itu tetap. Nah, dari soal ini
ini tegangannya naik, yaitu dari 110 volt dipasang pada 220 volt, berarti tegangannya naik. Ketika tegangan naik, maka arus pasti akan naik. Ketika tegangan naik, arus naik, kita ingat rumus daya adalah V kali I, yang berarti daya juga naik. Ketika daya naik, maka lampu tersebut akan lebih terang. Nah, seberapa lebih terangnya tentu harus dihitung secara matematis. Nah, inilah sebabnya ketika lampu dipasang pada tegangan lebih tinggi menjadi lebih terang. Nah, sekarang secara matematis bagaimana? Soalnya seperti tadi, yaitu lampu pada tegangan 110 volt, dayanya 100 watt. Pertanyaannya, ketika dipasang pada 220 volt, berapa daya sekarang? Jadi diketahui P1 100 watt, V1 110 volt, P2 220 volt. Maka yang ditanyakan berapa P2. Nah, ini yang kita kasih. Kita harus tetap ingat dari soal ini bahwa tegangannya naik, kuat arusnya pasti ikut naik. Namun hambatannya tetap, karena alat itu dipasang tidak dipasang itu hambatannya tetap. Dipasang pada tegangan berapapun, R-nya tetap, sehingga berlaku R1 sama dengan R2. Selanjutnya dari ini kita sekali lagi yang harus kita pahami bahwa hambatan itu tetap. Kalau tetap berarti R1 sama dengan R2. Dan harus ingat rumus tadi, R sama dengan P kuadrat per P. Sehingga kita masukkan R-nya diganti dengan V per P. Jadi V1 per P1, V1 kuadrat per P1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat per P2 kuadrat. Atau dikalikan silang, P2 per P1 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat. Sehingga P2 bisa menjadi V2 kuadrat per V1 kuadrat dikali P1. Atau P2 sama dengan perbandingan V2 terhadap V1 dikuadratkan dikali P1. Kita masukkan angkanya menjadi P2 sama dengan 220 dibagi 110 dikuadratkan dikalikan 100. Menjadi 2/1 kuadrat kali 100. Atau 2 kuadrat kali 100. Atau 4 kali 100. Menjadi 400 watt. Jadi kita cermati, tadi mula-mula dayanya adalah 100 watt. Begitu dipasang pada tegangan yang 2 kali lipat besarnya, dayanya menjadi 400 watt atau bertambah 4 kali lipat. Nah, jadi ini semoga bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar tentang daya dan energi listrik materi IPA kelas 9. Fokusnya pada energi listrik. Besar energi listrik yang digunakan itu sebanding dengan daya alat listrik yang digunakan dan lamanya alat listrik tersebut digunakan. Dirumuskan W sama dengan P kali T. Keterangannya, W itu adalah energi listrik, satuannya Joule. P itu daya listrik, satuannya watt, dan T itu waktu, satuannya sekon. Dari rumus tersebut ada beberapa satuan energi. Yang pertama Joule. Joule ini adalah hasil kali
dari watt dan sekon. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghitung energi yang kecil. Kemudian ada lagi kalori. Kalori ini setara dengan 4,2 Joule. Biasanya menggunakan energi listrik digunakan untuk memanaskan alat apa begitu. Nah, ini pakai kalori. Ada lagi WH. WH itu watt hour atau watt jam. Jadi bahasa Inggrisnya jam itu hour. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghitung energi alat listrik yang penggunaannya berjam-jam. Ada lagi kWh. kWh itu kilo watt hour. Itu setara dengan 1000 Wh. Jadi kilo itu adalah pengganti dari 1000. Ini biasanya digunakan untuk menghitung energi yang penggunaannya sebulan misalnya. Contoh soal, sebuah dispenser dayanya 250 watt dinyalakan selama 2 jam. Berapa energi listrik yang dihabiskan untuk penggunaan dispenser tersebut? Jadi diketahui dayanya 250 watt, penggunaannya 2 jam. Nah, karena ini cuma 2 jam, maka ini harus diubah ke sekon. Nah, diubah ke sekon, di mana 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Pertanyaannya, berapa energi yang dihabiskan untuk penggunaan alat tersebut? Kita ingat bahwa rumus energi adalah perkalian antara daya dan waktu. Sehingga kita masukkan dayanya 250 watt, kemudian waktunya 7.200 kon. Sehingga ini ketika kita hitung, maka 250 kali 7.200, angkanya disatukan seperti itu, kemudian satuannya ditulis di belakang, watt sekonnya di belakang. Nah, watt sekon tadi kita ingat sama dengan Joule, sehingga hasilnya menjadi 1.800.000 Joule. Angkanya terlalu besar, sehingga untuk menyederhanakan ribu itu diganti dengan kilo, sehingga menjadi 1.800 kilojoule. Dengan demikian, energi listrik yang dihabiskan untuk penggunaan dispenser 250 watt tadi selama 2 jam, besarnya energi adalah 1.800 kilojoule. Jadi semakin besar daya yang kita pakai, daya alat yang kita pakai, semakin lama penggunaannya, maka energi yang dihabiskan semakin besar. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Ini di sebuah rumah setiap hari ini menggunakan alat-alat seperti berikut. Ada 7 lampu, dayanya 30 watt, digunakan selama 10 jam. Ada 1 TV, dayanya 250 watt, digunakan selama 10 jam. Ada 1 setrika listrik, dayanya 350 watt, digunakan selama 2 jam. Ada 1 pompa air 250 watt, digunakan selama 1 jam. Berapakah energi yang dihabiskan di rumah tersebut selama sebulan? Yang B, berapa besar tagihan listrik pada bulan tersebut jika tarif listrik 1.500 per kWh? Nah, kita jawab, kita ingat bahwa rumus energi adalah daya kali waktu. Kita hitung dulu penggunaan selama 1 hari. Kita hitung masing-masing. W lampu atau energi yang dihabiskan untuk lampu, 7 lampu kali 30 watt masing-masing lampu dikalikan 10 jam, 10 hour, menjadi
2100 WH. Ini energi yang dihabiskan untuk 7 lampu selama sehari. Kemudian energi untuk TV, satu TV kali 250 watt digunakan selama 10 hour, 10 jam adalah 2500 WH. Ini untuk TV. Selanjutnya kita menghitung untuk setrika. Satu setrika dayanya 350 watt digunakan 2 jam per hari, menghabiskan energi 720 WH. Kemudian pompa, satu pompa dayanya 250 watt digunakan 1 jam per hari adalah 250 WH. Kita jumlah semuanya, ternyata sehari menghabiskan energi 5.570 WH. Ini adalah energi yang dihabiskan di rumah tersebut selama 1 hari. Kita hitung selanjutnya sesuai pertanyaan, menghitung energi sebulan. Nah, kita ingat sebulan adalah 30 hari, berarti energi sebulan adalah 30 kali W sehari atau energi sehari, menjadi 30 kali 5.570 WH. Nah, kita hitung adalah sebesar 167.100 WH. Terlalu besar, kita perkecil menjadi 167,1 kWh diubah ke kilo. Kalau diubah ke kilo berarti angkanya tadi harus dibagi 1000. Nah, ini energi sebulan. Nah, berapa tagihannya? Tagihannya adalah besarnya energi sebulan dikalikan tarifnya. Nah, kita hitung 167,1 kWh dikalikan tarifnya 1.500 per kWh. Kita sederhanakan, satuannya kita hapus. Nah, kita hilangkan sehingga tagihan sebulan adalah 250.650 rupiah. Nah, ini tagihan selama 1 bulan di rumah itu. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa kalau kita ingin menghemat energi, maka kita harus mengetahui faktor-faktor supaya hemat energi. Ya, tentunya kita kalau bisa mencari yang dayanya rendah, ya. Kemudian penggunaannya tidak lama, kemudian alat yang digunakan juga tidak banyak. Namun tentunya yang kita inginkan adalah hasil dari penggunaan alat itu sesuai dengan harapan kita. Demikian, semoga kalian memahami terkait dengan materi energi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang terakhir ini, pada topik yang terakhir, bab daya dan energi listrik. Untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video Kakak Pujianto Hadi Saputra tentang pembahasan contoh soal pada daya dan energi listrik. Untuk itu, mari kita cermati bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang energi listrik. Kita coba yang pertama, sebuah lampu memiliki daya 9 watt. Jika lampu itu digunakan selama 24 jam, berapa banyak sih energi yang digunakan oleh lampu tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk diketahuinya, kita punya nilai P sama dengan 9 watt. Nah, ini kecil, mungkin lampunya lampu LED gitu ya. Lampu itu digunakan selama 24 jam, maka kita punya T itu 24 jam.
Nah, ini 24 jamnya harus kita ubah menjadi detik. Maka langsung kakak kali 3600. Sehingga hasilnya adalah 86.400 detik. Ya, second. Kemudian yang ditanya itu adalah energinya atau W ya. Nah, maka ketika menjawab, nah ini tinggal W sama dengan nah rumusnya di sini kita punya P sama dengan W per T. Kakak tulis dulu deh supaya tidak bingung, W per T. Maka kalau kita mau mendapatkan W, T-nya ini harus dikali silang ke sini ya. Sehingga kita punya W sama dengan P dikali T. Sehingga ini adalah 9 dikali 86.400. Ini hasilnya adalah 777.600 Joule. Ya, ini adalah energi yang digunakan atau sekitar 77,6 kilojoule. Jadi dia menggunakan energi sebesar 777,6 kilojoule untuk menyalakan lampu tersebut selama 24 jam. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan sehingga menghasilkan energi listrik sebesar 270 kilojoule. Ya, berapa lama sih setrika tersebut digunakan? Berarti ini adalah T ya. Maka kita terus diketahuinya dulu. Diketahuinya kita punya daya sebesar 300 watt. Kemudian dia menggunakan energi sebesar 270 kilojoule. Nah, ini langsung kakak ubah menjadi joule. Berarti dari kilojoule menjadi joule sama seperti dari kilogram ke gram. Kita kalikan 1000 ya. Jadi 270.000 joule. Yang ditanya itu adalah T-nya berapa ya. Kita tinggal lihat nih, rumus yang kita punya itu adalah P sama dengan W per T gitu ya. Kita mau cari T, maka kalau kita kali silangkan P dikali T sama dengan W, atau T ini berarti W dibagi P ya. Tinggal kita masukkan nih. Berarti T sama dengan W-nya adalah 27.0000 Joule dibagi dengan 300 watt ya. Nah, ini boleh kita coret nolnya. Ini 3-nya dibagi 3 dibagi 39. Maka waktunya ini adalah 900 detik ya. Atau kalau kita jadikan dia ke menit berarti 900 dibagi 60 ya. Nah, ini hasilnya adalah 15 menit. Jadi coret 90 dibagi 6 hasilnya 15. Nah, ternyata setrika tersebut digunakan selama 15 menit dan menggunakan energi sebesar 270 kilojoule. Sekarang kita coba untuk soal nomor 3. Di sini sebuah kompor listrik digunakan selama 2 jam. Elemen pemanas kompor listrik tersebut memiliki hambatan 50 ohm. Setrika tersebut, kompor listrik tersebut dicolokkan pada listrik bertegangan 220 volt. Berapa sih arus yang mengalir, daya elemen listrik tersebut, dan juga energi yang digunakan selama 2 jam. Kita tulis dulu ya, diketahuinya di sini kita punya waktu ya, T sama dengan 2 jam. Jangan lupa langsung kita kali 3600. Jadi kalau soal-soal seperti ini nih langsung kita kali aja di diketahuinya. Kenapa? Supaya nanti di bawah-bawah tidak salah. Berarti kita punya 7200 detik. Kemudian memiliki hambatan berarti R-nya 50 ohm ya. Kemudian dicolokkan pada tegangan listrik maka V-nya 220 volt. Nah, pertanyaan yang A ya, yang ditanya untuk yang A itu adalah berapa sih arus, berarti I-nya berapa. Untuk yang B itu ditanya adalah berapa daya, berarti P-nya berapa. Yang C ditanya itu energi, berarti W-nya berapa gitu ya. Sekarang kita jawab dulu yang A. Yang A cukup mudah nih. Kita punya V, punya R, kita ditanya I. Nah, rumusnya memang tidak ada di sini. Kenapa? Karena kita mau pakai rumus hukum Ohm. Di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. V-nya adalah 220 sama dengan I-nya itu yang dicari dikali R-nya 50 ya. Nah, maka I-nya ini adalah 220 dibagi 50. Ini boleh dicoret ya. Makanya nanti dapat hasilnya 22 dibagi 5 4,4 ampere. Boleh disusun ke bawah ya, hasilnya nanti 4,4 ampere. Nah, kita boleh mengerjakan yang B terlebih dahulu, boleh juga kita mengerjakan yang C terlebih dahulu. Karena sebetulnya sama aja nih, nggak beda jauh. Cuma mungkin kalau melihat rumus di sini, ya rumus yang ada di sini, lebih mudah kita mengerjakan yang W dulu.
Ya, boleh juga sih yang P dulu. Ingat rumus P itu bisa V dikali I. Dapat dari mana kak? Di sini kan nggak ada. Ini ya, W-nya diganti ke sini. Nah, ini diganti ke W sini. Sedangkan rumus W itu adalah V dikali I dikali T. Nah, jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau kita lihat di sini, maka kita sudah bisa menghitung semuanya karena V dan I-nya sudah tahu nih. V-nya itu adalah 220 dan I-nya adalah 4,4. Sehingga kita dapat nih, ini berarti 22 dikali 44 ya, 44 kali 22, 44 kali 22. Ini 88, 88 dijumlahkan 968 watt. Ya, cukup gede ternyata wattnya. Energinya berapa? Energinya tinggal kita masukin aja nih ya. Energinya itu berarti V-nya 220 dikali 44 ya, 4,4 TI-nya dikali T-nya adalah 7200. Tadi sebetulnya kita sudah menghitung ini, itu adalah dayanya sebesar 968 dikali 7200, maka kita punya hasilnya adalah 5.529.600 ya, joule. Nah, ini ternyata energi yang digunakan itu adalah 5529,6 kilojoule. Ya, jadi tinggal dikaliin aja hasilnya nanti segini. Cukup mudah untuk 3 soal yang pertama ini ya. Yang penting kita tahu rumusnya mana, pakai rumus yang mana. Hafalkan, kalau kakak sih cukup 3 ini saja nih yang dihafal, ditambah rumus hukum Ohm ya, V sama dengan I dikali R. Ini sudah cukup banget. Karena dengan V I kali R ini bisa diubah jadi macam-macam nih ya rumusnya. Sekarang kita akan bicara atau belajar tentang daya pada alat listrik. Pada lampu kita sering lihat spesifikasi seperti ini, atau pada setrikaan atau pada kipas angin 9 watt garis miring 9W itu artinya 9 watt garis miring 220 volt. Ya, seperti ini di sini kakak punya di sini punya 10 watt 230 volt ya. Apa sih artinya? Ya, ini adalah berapa daya yang digunakan oleh lampu tersebut ya. Jadi lampunya menggunakan daya sebesar 9 watt. Tapi harus dicolok pada tegangan 220 volt. Nah, untuk teman-teman ketahui di dunia ini ada 2 nih. Ya, ada yang 110 volt, ini adalah di Amerika. Nah, tapi tidak semua Amerika sih, ada beberapa yang pakai 220 volt. Kalau kita dan Eropa biasanya pakai 220 volt. Memang Amerika suka aneh sendiri ya. Yang lain pakai meter, dia pakai feet. Yang lain pakai 220 volt, dia pakai 110 volt gitu ya. Ternyata hal ini penting nih supaya peralatan listrik tidak rusak. Nah, suatu peralatan listrik itu harus dipasang pada tegangan yang sesuai. Kalau tidak, dayanya akan jadi berbeda dan tentunya merusak lampu tersebut. Misalnya kalau lampu yang 220 volt dipasang ke 110 volt, dia akan redup. Lama-lama akan rusak juga. Yang paling berbahaya itu kalau tegangannya lebih besar. Jadi kalau kita beli lampu di Amerika, ya kita bawa ke Indonesia, kita pasang, nah itu lampunya pasti meledak. Karena tegangannya 2 kali lipat. Energi yang dia dapatkan itu nanti 4 kali lipat dari yang seharusnya. Dan dia nggak kuat, dia nggak tahan, jadi bisa meledak. Makanya kita harus hati-hati ketika membeli barang yang impor, harus dicek tuh ya. Sekarang kita akan mencoba soal nomor 4. Jadi soalnya seperti ini sih biasa aja gitu ya. Nah, pada sebuah lampu tertulis 7 watt garis miring 220 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut, hambatan elemen lampu, dan juga energi yang digunakan jika lampu dinyalakan selama 10 jam. Nah, sebenarnya ini mirip sama soal-soal sebelumnya, hanya saja untuk diketahuinya cukup kompak nih. Cukup jelas, cukup mungkin kalau belum pernah belajar istilah ini bingung, ini apa ya? Tapi karena kita sudah belajar, kita langsung tahu, oh kalau ternyata dayanya adalah 7 watt. Dan juga tegangannya itu adalah 220 volt gitu ya. Maka ketika ditanyanya itu adalah I-nya berapa, atau ditanya R-nya berapa, atau ditanya W-nya berapa, itu nggak masalah ya, bisa dikerjakan. Maka kita jawab dulu yang pertama, kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut. Nah, di sini kakak akan pakai rumus P sama dengan V dikali I. Ya, rumusnya boleh dihafal, boleh juga ini W-nya diganti ke sini ya. W-nya diganti ke sini, kemudian T-nya dicoret. Nah, ini kita punya V dikali I itu berarti ini 7 watt. V-nya 220 volt dikali I arus.
Sehingga kita punya nih I-nya adalah 7 dibagi 220 ampere. Nah, ini angkanya kecil ya. Kalau kita hitung, kita bagi itu ya, susun ke bawah, nanti hasilnya 0,318. 0,0. Nah, 0,0318 ampere. Memang kecil karena wattnya kecil, ya. Sekarang kita coba yang hambatan. Nah, yang hambatan ini kalau kita sudah punya I-nya, kita sudah punya V-nya, kita bisa hitung R-nya ya. Tinggal pakai rumus hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan R. Ya, di mana V-nya itu 220, I-nya tadi di sini ya, 7 per 220 kalikan R. Nah, sehingga nanti kita dapat R-nya adalah 220 dibagi 7 per 220. Kalau dibagi artinya dibalik ya. 220 dikali 220 per 7. Maka ini hasilnya itu adalah 220 kali 220 itu 48400 dibagi 7. Atau kalau kita susun ke bawah, kita hitung nanti hasilnya itu adalah sekitar, atau kalau kita hitung ke bawah, kita susun ke bawah, maka itu hasilnya adalah sekitar 6914, sekian ohm. Ini kakak hitung pakai kalkulator ya. Nanti teman-teman bisa hitung 48400 dibagi 7 gitu ya. Itu hasil sekitar segitu. Tapi sebetulnya dalam bentuk ini saja sudah tepat. Sekarang kita coba yang C. Di sini tanya adalah energinya selama 10 jam. Maka untuk energi jangan pakai yang V kali I kali T ya. Kenapa? Karena ini V-nya 220 tapi I-nya 7 per 220 gitu ya. Kalau kakak lebih senang pakai P sama dengan W per T. Sehingga kakak punya W-nya itu adalah P dikalikan T. Ya, P-nya adalah 7 watt dikalikan T-nya 10 jam. Nah, ini hati-hati nih, 10 jam. Mesti juga dikali 3600 ya. 7 dikali 36 hasilnya adalah 252 ya. Nol ada 1, 2, 3. Itu 23 joule atau 252 kilojoule. Nah, ternyata ini adalah energi yang digunakan lampu itu selama 10 jam. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ini ya, yang nomor 5. Ini sedikit berbeda ya. Ini sebuah lampu tertulis 90 watt per 110 volt. Tentukan keadaan lampu dan daya listrik yang digunakan jika lampu dipasang pada tegangan 330 volt, yang B 110 volt. Nah, di sini kita akan main yang namanya perbandingan ya. Kita akan main perbandingan. Jadi kalau untuk yang A, kondisi pertama dan kondisi kedua. Kalau perbandingan kakak selalu pakai begini nih ya. Di kondisi pertama P1-nya adalah 90 watt. Sedangkan V1-nya adalah 110 volt. Di kondisi kedua P2-nya ditanya nih, berapa sih dayanya? V2-nya itu adalah 330 volt. Nah, kalau kita lihat begini, kita tuh sebetulnya akan pakai rumus seperti ini. P sama dengan itu kan V dikalikan I ya. Tapi I itu berubah-ubah, V itu juga berubah-ubah, sehingga dayanya ini juga bisa berubah-ubah. Nah, jadi ini agak tidak cocok untuk dijadikan suatu perbandingan. Harus ada sesuatu yang tetap ya, sehingga kita tinggal menyisakan P dan V. Sehingga kakak akan mengubah I-nya ini menjadi V dibagi R. Ya, V. Itu pakai hukum Ohm. Sehingga kakak punya P sama dengan V kuadrat per R. Nah, kenapa kakak ubah menjadi R? Karena hambatan atau R ini adalah suatu nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena kalau alat listrik yang sama, hambatannya selalu sama, nggak mungkin berubah-ubah. Karena dia sudah terpasang di sana. Yang membedakan adalah V dan I-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka ada dua kondisi. Kakak akan bandingkan P1 dibagi P2 sama dengan V1 kuadrat dibagi R1 per V2 kuadrat dibagi R2. Maka di sini P1 dibagi P2 sama dengan V1 kuadrat per R1 dikali R2 per V2 kuadrat. Karena tadi kakak bilang ini adalah lampu yang sama, sehingga hambatan di dalam lampu itu tidak pernah berubah. Bendanya selalu sama, tidak pernah berubah. Jadi ini boleh kita coret nih. Sehingga untuk rumusnya sekarang kita punya P1 dibagi P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat gitu ya. Ini dihafalkan boleh, atau kalau
teman-teman takut lupa ya menghafalkan konsepnya gitu ya, perbandingan. Sehingga kita tinggal masukkan nih di sini P1-nya adalah 90 watt. P2-nya yang ditanya. Nah, bentuk kuadratnya itu lebih enak kita bikin seperti ini. 110 dibagi 330 dikuadratkan. Nah, ini kenapa bentuk seperti ini? Karena kalau dikuadratkan dulu baru dicoret susah. Tapi kalau pemangkatan ya, boleh kita ubah seperti ini, memang boleh. Ini lebih mudah karena kita bisa menyederhanakan ya, ini dibagi 111 dibagi 110 jadinya 3, sehingga kita punya 90 per P2 sama dengan 1/9 karena dikuadratkan. Sehingga kalau kita kali silang, 90 dikali 9 sama dengan 1 dikali P2, sehingga P2 nya adalah 810 watt. Ya, ternyata tegangannya naik 3 kali, daya yang dipakai itu melonjak 9 kali lipat. Nah, efeknya apa nih? Dia akan menyala terang sekali, tapi kemudian akan mati. Kenapa? Karena dia pecah, putus lampunya, tidak kuat menerima tegangannya. Sekarang kita coba yang B. Yang B kakak ubah sedikit ya, menjadi 55 volt. Maka kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama kita punya P-nya 90 watt. Kondisi kedua P-nya kita tidak tahu. Kondisi pertama ini V-nya adalah 110 volt. Kondisi kedua V-nya adalah 55 volt ya. Nah, ini berarti tinggal kita pakai perbandingan yang ini nih ya. P1 dibagi P2 sama dengan, langsung kakak bentuk seperti ini, V1 per V2 dikuadrat. P1-nya adalah 90 dibagi P2 sama dengan V1-nya adalah 110 dibagi 55 dikuadratkan. Ini boleh dicoret menjadi 2, maka 90 per P2 ya, ini sama dengan 2 dikali 2, 4/1 gitu ya. Atau kalau kita kali silang, dia menjadi 90 sama dengan 4 dikali P2, sehingga P2-nya itu adalah 90 dibagi 4 atau sekitar 22,5 watt ya. Ternyata sekitar segini. Nah, kalau kita lihat daya yang dipakai lebih kecil, apakah lampu menyala? Lampunya menyala. Dia lebih redup, tapi nanti lama-lama juga jadi rusak karena tegangannya tidak sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah belajar tentang daya listrik. Kita juga sudah belajar tentang daya listrik pada alat ya. Ingat, suatu alat harus dicolok pada tegangan yang tepat sehingga dia bekerja dengan efisien.